siap untuk beribadah. Nah, hari ini di IMPA hari ini kalian akan bersama-sama dengan Kak Wira, Kak Fanya, dan Kak Linen. Gitaris paling jago di dunia. Ya, adik-adik, sebelum memulai IMPA pada pagi hari ini, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Yes, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, kita mau nyanyi dulu nih Kak Fanya. Kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari dan lagu apa kali kan? Matahari bersinar. Matahari bersinar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Tuhan. Berkatilah kakak-kakak ini Tuhan yang akan membimbing kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita kan udah memasuki ibadah. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari KC nomor 13, Kami Puji dengan Riang. Ayo Kak, ambil KC-nya dulu. Ayo kita ambil dulu KC-nya. KC Kawira ada nih, KC Kapanya juga ada. Jadi adik-adik siapkan KC-nya juga. KC nomor 13 ya. Kita akan menyanyikan lagu dari KC nomor 13, Kami Puji dengan Riang, bait yang pertama dan bait yang kedua. Oke, kali ini ya. Kami
kita. Oke, kita Kita ambil ambil dulu Alkitabnya. Alkitabnya. Untuk Mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 118 ayat 28 sampai dengan 29. Yuk dibuka dulu. Pasal 118 ayat 28 sampai dengan yang ke-29. Nah, bacanya gimana nih, Kak? Oke, ayat yang genap dibaca oleh kakaknya sama adik-adik yang perempuan ya, dan Oke. ayat yang ganjil dibaca oleh adik-adik laki-laki dibantu sama Kawira. Oke. Berarti sekarang kamarnya dulu ya bersama Siap. dengan adik-adik ya. Perempuan. Ayo, Kak. 1, 2, 3. Allahku, engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Kita boleh ditutup lagi. Nah, kafanya tadi kita udah nyanyi, terus juga kita udah baca Mazmur. Sekarang waktunya untuk Dengerin firman. dengerin firman. Siapa sih hari ini yang bawain firman? Kafanya? Yang pertama, Kak Hana itu ada di kelas kecil dan Kak Jos ada di kelas tangguh. Oke, adik-adik berarti nanti yang kelas kecil akan bertemu dengan Kak Hana, yang tanggung akan bersama dengan Kak Jos. Jos. Sampai bertemu lagi nanti adik-adik. Selamat mendengarkan firman. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman, kita mau satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, ajar kami Tuhan untuk boleh mengerti firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga Kak Hana yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh mendidik kami terus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Hana. Apa kabar adik-adik semuanya? Adik-adik sehat? Puji Tuhan. Udah pada sarapan belum? Udah ya pastinya. Ya dong, kita harus sarapan dulu supaya kita semangat. Nah, sebelum Kak Hana mulai cerita, Kak Hana mau ajak adik-adik untuk bermain game. Kita mau tebak-tebak gambar. Cuman sedikit sih, cuman 4 gambar. Kita mau tebak gambar yang pertama. Ada gambar apa di situ? Ada gambar Batra, bener banget. Kita next ke gambar yang kedua. Ada gambar apa di situ? Ada gambar keluarga. Iya, ada berapa orang adik-adik di situ? Coba adik-adik hitung. Ada 8 ya adik-adik. Iya bener banget. Kita next ke gambar yang ketiga. Ini gambarnya pasti gampang sih. Adik-adik semuanya udah sebutin. Wah, karena udah denger tuh. Ada jerapah Kana, ada ayam, ada sapi, ada banyak banget Kana. Iya, ada banyak banget hewan ya. Coba kita lihat ke gambar yang keempat. Gambar hewan lagi atau enggak ya? Ternyata gambar keempat gambar pelangi. Siapa di sini yang pernah lihat pelangi? Semuanya udah pasti pernah lihat pelangi ya. Oke, dari keempat gambar tadi, adik-adik pasti udah bisa tebak dong Kak Hana mau cerita apa? Bener banget, Kak Hana udah langsung denger nih tokoh yang adik-adik sebutin. 100 buat adik-adik. Kita mau cerita tentang Nabi Nuh. Nah, sebelumnya kita mau sedikit mengingat nih tentang cerita-cerita tentang Nabi Nuh. Ada yang masih ingat gak? Kalau cerita tentang Nabi Nuh tuh apa sih yang paling terkenal? Ya, tentang air bah ya adik-adik. Coba Kak Hana mau tanya, di sini siapa yang ingat berapa lama sih Nabi Nuh dan keluarganya beserta seisi bahteranya harus berada di dalam bahtera itu? Bener banget adik-adik, 314 hari. Wah, lama banget ya. Kira-kira berapa lama sih itu Kak Hana? Ternyata itu sekitar 1 tahun lebih 10 hari adik-adik. Lama ya adik-adik ya. Iya Kak Hana lama, lebih dari setahun. Iya lama banget.
Coba, siapa yang masih ingat berapa orang sih yang ada di dalam bahtera itu? Ada 8. Wah, hebat banget adik-adik. Coba sebutin, ada siapa aja di situ? Ada Nuh, ada istrinya, ada istri Nuh, ada 3 orang anak Nuh. Siapa aja namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Ada siapa lagi? Ada 3 istri anak-anaknya. Totalnya 8 ya adik-adik. Benar. Oke, selanjutnya Kak Hana mau tanya, ada apa dengan pelangi Kak Hana? Ada apa sih dengan pelangi tentang Nabi Nuh? Iya, waktu itu Tuhan Allah memberikan pelangi sebagai janji bahwa Tuhan Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi ke bumi, tidak akan memusnahkan manusia lagi. Nah, kita sama-sama tahu ya adik-adik bahwa Tuhan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya karena Tuhan Allah sangat mengasihi umat manusia. Oh iya, emang kenapa Kak Hana kok datengin air bah? Ada yang masih ingat nggak? Ingat dong, karena saat itu manusia jahat Kak Hana, tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan Allah memberikan air bah ke seluruh bumi. Iya, betul banget adik-adik. Manusia pada saat itu semuanya jahat, melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Oke, setelah itu ada apa sih Kak Hana setelah air bah tadi? Yuk kita mau sama-sama lihat kelanjutannya. Adik-adik buka kitabnya. Kita buka dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Kalau udah, kita mau baca bareng-bareng ya adik-adik. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3. Kita baca dari judulnya ya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Oke, boleh disimpan dulu Alkitabnya. Nah, dari bacaan tadi kita sama-sama tahu ya adik-adik, begitu Nuh dan keluarganya juga seisi bahteranya keluar, Tuhan Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Tapi Tuhan Allah gak cuma memberkati aja loh adik-adik. Coba adik-adik lihat di ayat yang kedua. Tuhan Allah memberikan segala binatang di bumi, segala burung di udara, dan juga segala ikan di laut. Terus di ayat yang ketiga, Tuhan Allah bilang apa? Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Wah, Tuhan Allah sayang gak sih sama manusia? Sayang ya, Tuhan Allah sangat mengasihi umat manusia. Wah, Tuhan Allah sangat sayang ya sama kita semua. Karena itu kita perlu gak sih adik-adik untuk bersyukur? Perlu ya, kita perlu untuk bersyukur buat semua yang Tuhan udah berikan buat kita. Kita mau bersyukur nih adik-adik buat oksigen yang kita hirup setiap hari, oksigen gratis dari Tuhan Allah, yang gak kotor, yang bersih, yang sehat. Terus juga kita bersyukur kita punya lingkungan tempat tinggal yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Gak hanya itu, kita juga mau bersyukur nih adik-adik bahwa Tuhan Allah sudah memberikan kita ikan-ikan di laut, memberikan kita ayam untuk kita olah menjadi makanan. Dan gak cuman itu, tumbuh-tumbuhan hijau juga kita makan ya adik-adik, menjadi sayur-sayuran yang sehat buat kita. Tapi gak cuma itu ya adik-adik, cara kita untuk bersyukur tentunya dengan memelihara dan menjaga lingkungan sekitar kita. Kita memelihara alam yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berikan secara baik, kita harus rawat juga dengan baik. Caranya gimana nih Kak Hana? Gampang banget, coba adik-adik lihat gambar di depan. Ada gambar apa di situ? Ada gambar rumah. Iya, betul banget adik-adik. Sederhananya, cara mudahnya kita menjaga lingkungan tempat tinggal kita, yaitu di dalam rumah kita. Siapa di sini yang punya tempat sampah di rumah? Semuanya punya Kak Hana. Hebat. Iya, kita emang harus punya tempat sampah adik-adik. Coba siapa aja yang ingat tempat sampahnya ada di mana aja? Ada di depan rumah Kak Hana, ada di ruang tamu, ada di toilet rumahku,
ada di setiap kamar rumah, ada di dapur Kahana, ada di halaman belakang. Wah, banyak banget ya tempat sampah. Buat apa sih tempat sampah adik-adik? Bener banget, supaya kita membuang sampah pada tempatnya, supaya kita nggak biarin sampah di mana-mana ya adik-adik. Siapa di sini yang kalau misalkan habis pakai tisu, habis gunain tisu nih langsung dibuang ke tempatnya? Hebat, semuanya pasti buang sampah ya langsung, nggak ditunda-tunda. Siapa di sini yang kalau habis minum susu langsung ditaruh di tempat cucian piring di dapur di belakang? Semuanya angkat tangan, puji Tuhan. Selanjutnya nih, siapa di sini yang pernah bantuin mama untuk bersih-bersih rumah? Gimana caranya bersih-bersih rumah? Aku nyapu Kahana, aku sapu rumah, aku sapu lantai. Aku pernah bantuin mama pel rumah Kahana. Udah bisa? Hebat. Siapa di sini yang melakukan hal-hal sederhana seperti kalau ada sampah langsung diambil, langsung dipungut ya, langsung dibuang ke tempat sampah. Atau ada yang pernah nih untuk ambilin semua tempat sampah yang ada di rumah lalu dibuang ke tempat sampah yang ada di depan rumah. Ada yang pernah nggak lakuin hal itu? Belum ada? Atau ada? Wah, kalau belum ada, adik-adik boleh loh untuk coba untuk melatih diri adik-adik untuk membersihkan tempat sampah. Wah, nggak cuman jaga kebersihan di lingkungan rumah kita nih adik-adik, tapi saat kita keluar rumah, kita perlu juga untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya, nggak cuman kebersihan, tapi kita bisa menjaga kesehatan ya adik-adik, kesehatan lingkungan. Siapa yang kalau keluar rumah selalu pakai masker? Kita lihat nih berikut beberapa cuplikan video dari Kahana. Jadi di sini siapa yang mau selalu bersyukur dengan merawat dan memelihara lingkungan tempat tinggal kita? Semuanya pasti mau. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, kita udah dengerin firman Tuhan tadi kakaknya. Oke, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu nih Kak. Satu lagu untuk meresponi firman Tuhan kita. Karena tadi Kak Jos dan Kak Hana berbicara tentang alam, Jadi kita kita mau nyanyi lagu tentang alam, sungguh indah alam dari KC nomor 1. KC nomor 1. Siapin dulu kidung cerianya. Oke. Sungguh indah alam, hewan burung ikan. Baik, yang kedua. Dan angkasa raya dibentang bulan, senang karena surya memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang boleh kita dulu kacinya. Kita mau aktivitas. Sampai bertemu di video aktivitas. Adik-adik, sekarang kita memulai aktivitas. Barang apa aja sih Kak yang dibutuhkan? Yang pertama, ada kertas origami,
Selanjutnya ada stik kreasi atau stik ice cream, lem dan gunting, serta pulpen dan spidol. Jadi langkah pertama, adik-adik buat gambar lingkaran. Seperti ini. Selanjutnya, adik-adik siapkan kertas origami yang berbeda warna dari yang sebelumnya. Lalu adik-adik gambar bentuk lingkaran seperti yang sebelumnya. Adik-adik boleh menggunakan jangka atau cetakan berbentuk lingkaran. Hasilnya seperti ini. Sekarang adik-adik ambil kertas origami yang sudah kita bentuk lingkaran tadi, lalu kita akan mengguntingnya sesuai dengan pola. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, dari lingkaran origami yang tersisa, adik-adik bisa ngambil nih salah satu lingkarannya, lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian untuk kita buat menjadi sayap lebahnya. Seperti ini, lalu kita gunting. Nah, jadi deh. Adik-adik, sekarang siapkan satu origami, kita akan membuat antena lebahnya. Pertama-tama, adik-adik potong garis lurus. Seperti ini. Lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian sama rata. Setelah itu kita gunting deh. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, adik-adik siapkan satu pensil. Setelah itu adik-adik ambil salah satu antenanya, lalu kita gulung mengikuti bentuk pensil. Seperti itu, lalu kita tunggu dan dilepas. Nah, kita buat juga nih di antena yang sebelahnya. Kita tunggu. Lalu kita lepas deh. Nah, jadi deh. Yeay, sekarang kita mau ngelem nih adik-adik. Adik-adik siapin lemnya, kita buka. Lalu adik-adik lem bagian ujungnya saja ya. Lalu kita tempelkan dengan lingkaran yang berbeda warna. Nah, dari depan tampaknya seperti ini. Lalu kita lem lagi. Dan kita tempelkan lagi. Kita lakukan ini hingga tahap yang terakhir ya, hingga semua lingkaran sudah tertempel. Yeay, jadi deh. Sekarang adik-adik siapkan sayap lebah yang sudah kita buat tadi. Lalu adik-adik lem bagian depannya. Setelah itu adik-adik tempel di bagian tubuh lebah di bagian sininya ya adik-adik. Seperti ini. Dan satunya juga kita tempelkan lagi. Hasilnya seperti ini adik-adik. Langkah selanjutnya, adik-adik siapkan antena yang sudah kita gulung tadi. Lalu kita lem bagian depannya. Setelah itu kita tempel pada kepala lebahnya. Seperti ini. Lalu kita lakukan lagi pada antena yang sebelahnya. Dan kita tempel lagi. Hingga hasilnya seperti ini. Adik-adik, sekarang adik-adik siapin spidolnya atau alat tulis apapun. Sekarang kita akan menggambar wajah lebahnya.
Pertama, kita gambar matanya dulu. Seperti ini, selanjutnya kita buat mulutnya. Sesuai kreasi ya adik-adik. Setelah itu kita warnain. Seperti ini. Adik-adik, sekarang adik-adik siapkan satu kertas origami lagi dan adik-adik gambar bentuk apa saja untuk kita tulis isi pesan firman Tuhan yang telah kita petik hari ini. Di sini Kavanya menggambar bentuk awan. Setelah itu, kita gunting. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Sekarang adik-adik sudah bisa menuliskan kan apa yang adik-adik dengar di firman Tuhan hari ini. Adik-adik bebas ya mau menuliskan pesan apa saja sesuai dengan apa yang adik dengar hari ini. Di sini Kavanya menuliskan pesan untuk mau merawat dan menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Seperti ini adik-adik hasilnya. Nah, sekarang adik-adik siapkan stik es krim dan lemnya. Setelah itu adik-adik siapkan juga tubuh lebahnya. Kita akan mengelem stik es krimnya. Adik-adik buka lemnya. Kita lem bagian ujung stiknya. Setelah itu kita lem juga stik satunya. Jika sudah dua-duanya kita lem, kita tempelkan pada tubuh lebahnya. Kita tempelkan di bagian belakangnya ya. Seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah lengket, kita ambil lagi stik satunya. Kita tempelkan sama seperti stik sebelumnya. Seperti itu jadinya adik-adik. Saat sudah jadi seperti ini, adik-adik siapkan kembali kertas yang berisi pesan Tuhan yang sudah kita tulis tadi. Setelah itu kita lem bagian belakangnya. Setelah kita lem, kita tempelkan pada stik ice cream. Seperti itu. Yeay adik-adik, sekarang aktivitas kita sudah selesai. Dadah! Oke adik-adik, setelah kita mendengar firman, kita mau satu dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa, kami boleh mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa bersyukur ya Tuhan dengan memelihara dan menjaga alam yang telah Engkau berikan. Bantu kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami bisa melakukan ibadah IMPA via YouTube. Terima kasih atas lindunganmu sehingga kami bisa sehat dan beraktivitas sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa dan negara yang kami cintai ini supaya aman, damai, dan rakyatnya sejahtera. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan supaya kami rakyat Indonesia bisa melakukan aktivitas seperti semula dan melakukan berbagai kegiatan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, karena mereka sudah mendidik kami dari kecil hingga besar ini. Berkatilah mereka, berilah kesehatan mereka yang secukupnya, dan berilah rezeki-rezeki mereka yang melimpah ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit yang berada di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi agar menjadikan tubuh mereka sehat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, berkatilah pendidikan kami, berkatilah guru-guru serta murid-muridnya Tuhan. Semoga semua murid-muridnya bisa kembali sekolah seperti dulu lagi. Berikanlah kami kesehatan agar kami bisa sekolah. Dan bagi yang sedang ujian, berkatilah mereka Tuhan. Berikanlah mereka nilai yang bagus Tuhan, agar mereka bisa naik kelas. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Haleluya, amin. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, berkatilah Pak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis serta pelakar dan komisi Tuhan, supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, dan pun bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemenangan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa disiapkan persembahannya, dan adik-adik bisa minta tolong nih ke mama atau papa untuk diberikan persembahannya melalui rekening di bawah atau scan barcode yang ada di kiri kita. Juga Atau bisa juga minta bantuan sama mama atau papa. Kalau yang datang ke gereja, dititipin deh, terus dikasih ke kantor gereja. Bener kan kawannya? benar Kak Ira. Nah, untuk persembahan kita hari ini kita menyanyi lagu dari Cidung Ceria 205 dengan judul Aku Suka Membagi. Kita nyanyi bait yang pertama Dan bait yang kedua ya. Aku suka membagi pada orang takut agar Tuhan memuji tiap orang miliknya. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, namun tidak tahu apa aku yang ya, adik-adik, sekarang kita mendoakan persembahan kita. Nah, dipandu oleh apanya? Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah bisa memberikan persembahan ini. Tuhan Yesus, kiranya berkati persembahan kami sehingga persembahan kami bisa menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, gak kerasa nih Kak, sekarang kita sudah ada di Penghujung ibadah. penghujung ibadah. Tapi sebelumnya ada pengumuman nih. Sapira, apanya? Wah, Alina, Kita kan masih on cam, masih ibadah tahu. tapi kan udah di akhir Udah ya mau Kak? selesai kali ya. Iya, tapi kan kita belum selesai ibadahnya. Kita harus selesai dulu ibadahnya, Pak. Kita boleh main HP. Berarti nggak boleh dong Pak. Ya, tidak dong kafannya. Kalau gitu, HP-nya ditaruh. Kalau itu kita taruh dulu HP-nya, baru kita nyanyi lagi untuk kita selesai ibadah. Oh, berarti kalau lagi IPA itu nggak boleh main handphone gitu Kak? Nggak boleh. Walaupun udah di akhir
masih beribadah sama Tuhan. Berarti harus fokus ya kak. Harus fokus Apa namanya. yang ditinggalin? Nah, adik-adik, ayo balik lagi dulu. Coba siapa yang lagi pegang handphone, ditaruh dulu lagi handphonenya, ditaruh dulu apa buku-buku gambarnya mungkin ya, kapannya ya. Kita kembali lagi nih Kita ke kembali lagi. YouTube-nya. Itu Ibadah. YouTube-nya untuk ibadah lagi. Nah, sekarang kita mau ngapain nih kali ini? Kita nyanyi satu lagu sebagai lagu terakhir untuk selesai ibadah. Oh, berarti kita mau masuk dalam pemutusan, kita mau nyanyi lagu pemutusan dari Kidung Ceria 278. Judulnya apa tuh kapannya? Nggak kelihatan. Hati-hati tanganku kami Hati-hati Wah. tanganku. Ini adik-adik udah pada tahu nggak sih kak? Tahu, Wah, iya. masih tahu. Tahu. Ya kan dulu waktu ketemu Impa bareng di gereja sering nyanyi lagu ini. Bait yang pertama dan juga bait yang ke Sampai keempat kak. Sampai keempat? Iya sampai keempat kak. 4 bait. 4 bait, berarti harus semangat. Berarti berdiri nih ya. Lagi berdiri adik-adik kita akan Berdiri. sambil pakai gaya dong kak biar semangat. Oh iya benernya ada gayanya. Ayo kalian deh. Hati tanganku yang kecil. Hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihat amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati kakiku yang kecil. Hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihat amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati mulutku yang kecil. Amin. Hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihat amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati diriku yang kecil. Amin. Hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihat amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Oke adik-adik, kita udah sama-sama dengerin firman, kita udah bernyanyi, kita udah baca Alkitab. Sekarang kita mau tutup ibadah kita mau satu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh beribadah, Engkau boleh pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berkatilah ya Tuhan ibadah yang telah kami lakukan, biar ibadah yang kami lakukan boleh ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan ajari kami menjadi anak-anak-Mu selalu ya Tuhan, yang mau taat, yang mau bersyukur selalu ya Tuhan, untuk memelihara dan menjaga lingkungan yang telah Kau berikan buat kami. Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Engkau berikan. Terima kasih, Engkau sungguh baik dan Engkau begitu menyayangi kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih.